Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Obek, obrolan bola yang tayang setiap hari Jumat. Selamat datang di Obek. Guten Morgen. Jadi ada Warlock ya, Warlock Berlin, Warlock Berlin. Kangen juga nih ada di. Ini masih dingin ya kayak coach ya? Masih dingin. Di sana sebenarnya nggak dingin kan, summer. Oh, lagi summer. Summer cuman anginnya besar gitu. Dia sekarang ngomongnya udah kalau dulu kan kayak Sunda banget gitu ya. Sekarang siapa? Berlin banget. Berlin Udah campur-campur Singlish apa Inggris. Iya. Tapi yang paling warlock di Berlin tuh si Mario Delano tau. Kenapa dia? Mardel sumpah. Enggak pulang-pulang kayaknya. Sumpah, dia udah pulang-pulang terus misalnya nih ya. Gua misalnya nyasar kemana gitu. Telepon Mardel. Del, ini naik apaan Del? Dia tuh tahu. Misalnya lu naik kereta aja atau lu naik taksi aja ke sini. Terus tapi berarti lu di sana enggak ada guide-nya. Apa? Enggak ada guide-nya. Ngikutin maps aja. Kadang kan jalan kaki kan, orang-orang sana kan demennya jalan ya. Ya. Tapi kan di sana enak ya jalan kaki ya? Enak karena enggak keringetan ya. Anginnya kan gede, kencang. Dingin, terus jadi emang enggak keringetan pada saat orang sana pada demen jalan ya. Terus ada trotoarnya kan? Ada. Enggak jalan pinggir jalan samping truk gitu kan? Aman. Terus pengendara juga kayak menghargai kalau kita kayak nyebrang, mereka udah pasti langsung berhenti kayak gitu. Tapi lu nyebrangnya di tempatnya kan? Di tempatnya. Dia sekarang selain itu jadi sahabatnya Ganindra Bimo, coy. Ganindra Bimo kan iya, ketemu Bimo, ketemu Andrea pas di acara sebelum final besoknya ketemu mereka. Tapi gimana pengalaman lu nonton di sana nih? Maksudnya kan kita biasanya nonton di GBK, di ini. Di Tribun apa Stadion Indonesia final lagi. Yang membedakan ya, satu apa tuh? Terutama sinyal coy. Kenapa? Sinyal lancar banget. Lu mau iya, telepon mau nge-tweet mau ngapa-ngapain itu di kan awalnya kan gini ya. Jadi si tiketnya itu ada di aplikasi UEFA. Ya. Oke. Aplikasi UEFA katanya nanti akan muncul barcode tiket kalau lu deket-deket ke stadion tuh. Canggih dong. Jadi kalau radius berapa meter ntar muncul barcode-nya. Oh, jadi enggak kayak dari hari H sebelumnya lu udah dapat barcode aplikasinya, tanggal, row. Nah, tapi ntar si barcode-nya tuh ntar masih muter-muter gitu. Nah, ntar itu muncul kalau lu sampai di stadion. Itu yang kita enggak ada ya di sini. Gua kan mikirnya sampai stadion kan gak ada sinyal ya biasanya. Kalau di Indonesia hampir seluruh gue nonton selama di Indonesia tuh sinyalnya beneran sulit kalau penuh ya. Kalau kosong mah emang ada kan kalau kosong, tapi kalau penuh tuh gue bayangkan kan final. Iya, mau crowded, mau apa aja nggak bisa kan. Ternyata pas sampai ke sana lancar. Jadi pas turun dari kereta, jadi naik kereta pun tiketnya gratis karena sudah termasuk beli tiket di situ. Oh, paketan. Paket beli pertandingan lu ada tulisan free tiket gitulah. Berarti emang udah kerjasama sama ininya ya. PT KAI Jerman. KAJ ya. KAJ ya. Jadi pas turun lu sampai di Olympia Stadion lu naik, nah keluar tuh barcode tring. Nah, keluar barcode ya udah kita ngantri di barisan. Harus di print enggak? Enggak dong. Di depannya ada calo-calo gitu enggak? Enggak kan tiketnya di sini. Tiket. Ya, sama tahu ada tiket. Oh, iya. Do you have more? Do you have ada juga yang need tiket gitu tulisan. Karena tiket ternyata bisa ditransfer juga di aplikasinya. Misalnya gue mau kasih ke lu, bisa ada namanya transfer tiket ke lu gitu. Jadi ada yang kepencet enggak? Aduh, kepencet ke transfer. Enggak, gue juga takut sih. Jadi udah ada sih row-nya udah jelas gitu. Oh, berarti duduknya sesuai dengan seat dan row. Kayak nonton bioskop. Row-nya di situ, gate-nya udah ada. Nah, masuk nih kan ngantri, udah langsung ada kayak kita mau masuk, tinggal di barcode dong, ngebuka dah pintu yang pertama. Yang kedua satu lagi udah ngebuka. Beberapa juga ada yang trouble sih, bukan nggak semuanya lancar ya. Cuman kalau yang gua alhamdulillah lancar. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan kalau lu masuk ke stadion di ring satunya ya, kan banyak kayak tentara, polisi yang jaga. Kalau di situ gimana? Cuman ada yang petugas baju hijau dong, cuman periksa. Oh, steward gitu ya. Tapi ada polisi juga yang waktu kita video call. Oh iya, itu di dalam berarti itu udah di dalam ring satu. Udah di ring satunya. Di ring satu ada tapi. Ada. Ring roadnya. Di ring satu sebelum masuk ke pintu stadion banget. Tapi lu bisa keluar masuk berarti kalau udah masuk ke dalam. Gue nggak keluar. Jadi gue udah masuk ke dalam, ya udah muter-muter beli. Ya udah ada beli minuman, ada. Oh, botol boleh. Wah, ini kalau botol kan di sini nggak boleh kan? Nggak boleh. Botol di sini nggak boleh. Jadi kalau lu di sana disediakan 10 euro, 7 euronya lu beli birnya, 3 euro dapat gelasnya. Oh, lu beli bir. Kan di sana pada beli bir. Orang-orang di sana. Gue nanya, "Oh, ini berapa Bang?" gitu. Jadi lu ntar dapat gelasnya nih. Nah, gelasnya itu bisa lu kalau mau beli bir lagi 7 euro lagi, lu enggak usah nambah 3 euro lagi. Jadi tinggal beli 7 euro, isi ulang gitu lo udah bawa gelasnya gitu. Dan gelasnya bagus ya? Gelasnya bagus. Itu yang banyak diminta oleh-oleh tuh gelasnya karena ada tulisan-tulisan stadion-stadion. Jadi kayak souvenir gitu. Jadi orang pun kalau mau ngelempar atau buang pun sayang. Ya, karena kan itu justru ini yang menarik. Jadi kan banyak yang minum, kadang ada yang ditaro. Nah, beberapa ternyata itu tuh bisa dijual lagi. Jadi banyak yang kayak mulung-mulung gelas gitu pas pertandingan. Jadi stadion tetap bersih, coy.
Jadi ntar lu ambil selain buat oleh-oleh itu bisa dijual 3 euro. Oh, oleh-oleh yang kita lu ambil-ambilin dari orang itu ya? Gue beli. Nah ternyata banyak tuh yang gue awalnya kan ntar ini gue ambil deh habis pertandingan. Ternyata habis pertandingan udah duluan gitu diambil-ambilin. Bukannya ini ya ada yang kayak kalau di Eropa tuh yang plastik lu dapat berapa? Oh kalau dibalikin. Nah kalau itu juga itu dibalikin. Tapi gelasnya sayang juga kalau mau dibalikin mending lu bawa balik sih. Oleh-oleh soalnya. Nah lu boleh bawa gelas ke dalam stadion sambil minum gitu. Itu boleh. Nah, coach kemarin lu cerita ke gua soal pemain jago. Emang aslinya kan kalau kita lihat dari layar kaca ya gitu kan. Nah, lu gimana? Jago banget. Gue pertama kali yang gue takjub siapa corner yang ngambil Spanyol Yamal apa? Pokoknya Yamal. Itu melengkung coy bolanya sumpah. Gue kan nonton di sudutnya gawangnya sebelah Pickford ya. Itu bolanya beneran. Gue pertama kali nonton bola melengkung pernah Eli Boy di Siliwangi dulu. Bolanya melengkung Eli Boy gitu. Kata gue kok bisa melengkung. Nah si Yamal lebih parah lagi melengkungnya. Nukik. Gue sampai wow. Terus passing gak ada yang salah. Look so aja yang kita pikir ini mau pemain cedera. Buset lu kalau lempar yang balik arah ganti arah itu nyampe semua. Rodri nggak bisa dikalahin. Di jaga badannya jago. Wah jago banget. Nah lu ngelihat siapa yang lu cerita? Fabian Ruiz. Fabian bagus banget. Fabian main gelandangnya sama itu gelandang Spanyol emang bagus banget malam itu di Berlin. Gelandang Spanyol nggak tembus memang. Iya, pemain tengah Inggris kan nggak ada yang main. Nggak ada yang kelihatan. Maino gitu kan hilang semua. Hilang. Terus ya sebelum main kan pemanasan dulu lihat Pickford gitu. Pickford memang kalau secara pede tapi banget berarti ya. Gede-gede ya orangnya. Kalau kita lihat di TV kan kayaknya standar aja lah ya. Gede. Pickford, Jude Bellingham. Gue lihat Jude Bellingham tidak secepat itu ya ternyata gitu. Pas gue lihat aslinya ya. Tapi nekuk-nekuknya kayak Pogba gitu, nekuk gede tapi bisa lewat-lewat. Tapi nggak secepat itu. Yang cepet tuh Yamal, Williams, cepet banget. Si Nico Williams sama cepet banget. Walker juga cepet banget. Kalau sama prime-nya Andik, cepetan siapa? Masih cepet ini deh kayaknya masih. Andik cukup cepet ini cepetnya parah Jik. Lu bisa 2 detik hilang gitu loh. Si Walker tuh bisa 2 detik udah ada di sini gitu. Wah itu keren. Jadi Spanyol malam itu emang layak juara ya karena mainnya balance banget terus menguasai bola, main mikir gitu, nggak buru-buru pengen ke depan, makanya Morata nggak banyak dapat bola kan karena bolanya banyak balik lagi ke belakang sabar lagi. Nah itu kan di tribun campur ya, maksudnya kayak penonton Inggris, Spanyol. Nah itu gimana? Penonton Inggris tuh kayak penonton Indonesia coy. Hooligan secara gitu tipikal tuh hampir sama dengan orang-orang kita yang makanya nasibnya sama ya. yang jadi sebelum pertandingan tuh udah rame, yakin juara nih yang gitu yang ada Corteo gitu-gitu ya. Kalau ada kamera, Inggris pasti juara, kita pasti juara gitu-gitu. Kalau Spanyol lebih slow. Karena mereka udah biasa juara. Udah sering. Kayak penonton Thailand. Udah biasa juara. Jadi Spanyol lebih enggak yang gitu-gitu. Udah mereka cuma makan, slow ketawa-ketawa, paling main-main. Tapi berarti enggak ada rusuh-rusuh ya? Karena kan kalau kita lihat di awal-awal Euro kan banyak yang liputan bar diserang apa. Kemarin enggak ada ya, cuman ya Inggris kalau orang Spanyol diledekin juga orang Spanyol selalu aja. Kan Inggris kan gitu-gitu kan. Ya orang Spanyol santai-santai aja. Beneran santai banget. Ya mentalnya udah sering juara. Kalau Inggris emang kayak gitu, kita juara dari jam 11 siang mereka udah minum bir coy. Udah ngumpul gitu, udah minum-minum, udah wah rame-rame. Terus kalau di sini kan biasanya hebohnya itu pas bubaran ya. Nah, kan rusuh, ribet. Kalau kemarin gimana? Pas gol 2-1 itu orang-orang Inggris udah pada pulang dari stadion, udah pada mulai kalah gitu. Ya. Karena itu udah menit akhir kan. Tapi udah marah-marah doang. Kalau kita kan di Indonesia kadang pengen ini ya, pengen merusak sesuatu, nimpukin apa gitu. Melampiaskan emosi. Mereka cuma udah kalah, udah gitu doang. Udah nggak yang itu cuma. Dan orang-orang Inggris di stadionnya pada mungkin nggak tahu budaya atau gimana, mereka tuh pada berdiri. Jadi mungkin terbiasa tribun berdiri. Jadi untuk tribun yang Inggris, kan gue dekat tribun Inggris nih. Sebelah belakangnya Pickford yang babak pertama tuh itu Inggris semua tuh. Mereka tuh nggak ada yang duduk coy. Selama berdiri semua, ya? Berdiri semua. Terus kan yang belakang-belakang kadang kalangin, duduk dong gitu. Kalau yang penonton umum ya. Terus mereka pada ngebalik gitu. Ini final lu kalau pengen duduk malah nonton di rumah aja lu gitu. Oh ngerti coach. Dia ngomongnya gimana? This is final. Kan Inggris bahasa Inggris kan. This is final kata dia. Kalau lu mau duduk nonton di rumah gitulah. Tapi ada fakta menarik. Kemarin coach cerita soal bagaimana supporter Inggris melihat supporter luar yang pakai jersey Inggris. Oh iya. Itu gimana? Ya kan ada yang bukan orang Inggris lah ya, orang-orang Asia lah. Orang-orang Asia ya. Orang-orang Asia terus mereka ikut ngecen gitu. Oh, England terus gitu. Mardel dong. Si Mardel enggak. Si Mardel beda tribun enggak tahu di mana dia. Terus pada pengen ngegabung gitu awalnya ke supporter Inggris, terus kata penonton Inggrisnya,
you lost katanya. Lu nyasar lu ya katanya. Lu kenapa enggak pakai jersey negara lu aja digituin. Oh, kata gua untung Ya sih kan, enggak pakai jersey Inggris atau negara Spanyol. gua enggak main di Euro gitu. Iya, maksudnya mereka kayak apaan sih ini gitu so ini gitu. Jadi kalau ke luar negeri kayaknya pakai jersey kampung sendiri aja deh. Karena kayak nggak dipandang kayak dipandang sebelah mata. Jersey klub, jersey. Iya mungkin ya. Tapi ngomongin jersey klub juga, ternyata pas gue lihat kan ada video dari lo yang bendera-bendera yang ditempel, itu jarang dari klub besar ya? Itu juga gue agak mau bertanya, cuman gue tensin nanyanya ya. Itu kayak kan sebelum main tuh bendera Inggris di mana-mana lang. Pokoknya mau di kafe itu mereka tuh duduk di kafe. Ya betul. Bentangin bendera, ini bendera. Nah, si benderanya tuh gue tidak melihat kayak Manchester United, Liverpool tuh gue tidak melihat itu. Gue melihatnya Bristol, Crystal Palace, malah yang tim-tim Leicester, kecil lah ya. Yang gitu-gitu. Kata gue ini kenapa ya nggak ada yang tim besar gitu? Itu beneran tim-tim kecil, Coventry City, yang gitu-gitu. Gue pengen mempertanyakan ini ke mereka sih awalnya. Ini kenapa ya nggak ada kayak Manchester United gitu? Ya kayak di sini dari cabang Ciledug. Iya Pandeglang kalau di sini ya kayak gitu kan. Gue juga salut ya, maksudnya mereka memang. Tapi kalau yang Spanyol ada Spanyol dari Barcelona gitu atau dari enggak, mana? mereka bendera-bendera doang biasanya. Bendera Spanyol ya? Udah. Spanyol tuh lebih enjoy, beneran enggak rusuh tuh. Mereka tuh slow. Ya beda-beda style lah ya. Beda style. Jadi itu dari Olympia Stadion Berlin, si Mamat pernah ke sana ternyata udah duluan deh ya. Iya. Jadi pengalaman yang cukup mengasihkan, baru tahu bahwa di sana sinyalnya asik. Jadi lu bisa nge-tweet sambil pertandingan gitu. Iya, makanya bisa video. langsung update. Bisa langsung update. Dan kita report kemarin juga bisa langsung kan. Ya, ternyata itu sinyalnya aman banget. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang ke Indonesia itu berarti. Kilas balik sedikit. Euro. Ke Indonesia karena kemarin abis cerita Euro, nih sekarang ada AFF U19. Betul. Ya. Asuhannya Coach Indra Safri. Kita sudah melaju ke semifinal dengan 3 kemenangan di grup ya. Dan cuma kejebolan berapa? 4. Nah, dua. Iya, dua lawan Timor Leste. Bagaimana? Kemarin sempat udah kita bahas waktu lu belum pulang. Kemarin kita sempat bahas karena itu udah waktu lawan Filipina ya. Kita lawan Filipina kan mainnya bagus banget tuh. Iya. Set dari kiri kanan, tengah. Fluid banget mainnya. Tapi habis itu kita langsung bukan kecewa sih, kaget lah dengan hasil lawan Kamboja kan. Karena Kamboja bener-bener defense drop back banget itu ya. Kesulitan untuk nembus kan, mau kiri, kanan, tengah akhirnya kita pun hanya bisa gol dari corner kan. Iya. Gitu. Dan baru akhirnya pada waktu lawan Timor Leste inilah yang Timor Leste juga bermain terbuka, jadi bisa kita manfaatin. Iya, karena waktu lawan Timor Leste juga cuma hampir berapa ya? Cuma 4 pemain dari 2 match sebelumnya yang dipertahanin. Sisanya tuh dirotasi sama Coach CS. Kayak gitu. Makanya kayak si Welber kan main dari awal. Iya. Terus siapa strikernya? Raven juga main dari awal dan emang menjawab sih. Kiper pun diganti kan di tengah babak. Rotasi juga cukup dipuji ya karena berhasil, tapi kan memang di grup ini secara lawan juga cukup tidak mudah. Terlalu seberat itu ya, tidak terlalu sulit. Kita melihat Filipina, kemudian Kamboja dan terakhir Timor Leste. Pelatih Timor Leste sampai bilang, coba ntar kalau itu gue tuan rumahnya deh. Dia sampai kayak andaikan kita yang tuan rumah kayaknya kita bisa ini deh gitu. Dia mengaruh. Menurut dia sih gitu, menurut dia kayak ini mah gue kalau jadi tuan rumah bisa nih berprestasi, kata coachnya begitu. Tapi di grup yang grup A ini selain Indonesia saling mengalahkan loh. Benar. Semuanya ya. Kamboja, Timor Leste dan ini maksudnya biasanya kan udah pasti cuma 2 doang nih, yang lainnya Iya. gitu. Akhirnya jadi persaingan di ASEAN nih udah lumayan seimbang lah. Jangan sampai kita sama ini. Yang lolos bareng Indonesia siapa? Nggak ada. Kalau di grup A cuma Indonesia doang. Oh iya? Iya, karena kan ada 3 grup. Yang lolos itu kan 4 kan. Iya. Jadi 1 lagi runner up. Juara grup sama 1 runner up terbaik. Oh, berarti Kamboja juga enggak. Runner up terbaik udah di grup C antara Malaysia atau Thailand yang saat ini masih main nih. Oh, saat ini kita take dia masih main. Saat kita take ini Thailand lagi unggul 1-0. Jadi tidak di grup kita cuma Indonesia aja yang lolos. Dan ini pun Vietnam enggak lolos. Ya. Karena udah pasti Australia yang lolos. Oke, jadi Indonesia, Australia, kemungkinan dan Malaysia Thailand. Tinggal kita antara Malaysia atau Thailand yang jadi juara grup. Nah, ini yang cukup menarik. Ya. Sudah di level ujian sesungguhnya. Ini lah. Bagaimana melihat partai semifinal dengan calon lawan kita berarti Australia, Malaysia, Thailand. Kita Australia udah pasti nggak lawan kita. Nggak lawan kita, Malaysia atau Thailand berarti. Malaysia atau Thailand. Kalau gue ngelihat dari match terakhir lah ya, karena sangat jauh berbeda sih cara mainnya juga. Menurut gue jauh lebih enak, jauh lebih pede. Terus
kalau misalnya kita bermain seperti layaknya di match terakhir kemarin, harusnya masih bisa sih untuk menang mutlak ya atas lawan yang ada. Nah, cuma perkaranya adalah kan masalah dari adik-adik ini adalah gimana kalau misalnya deadlock kayak waktu kita lawan Kamboja. Kamboja itu kan kerasa banget tuh. Ketika deadlock bingung mau ngapain, bahkan kayak shoot dari luar dan segala macam dan akhirnya kayak kebingungan sendiri. Beruntungnya menurut gue yang cukup spesial dari U19 kali ini adalah kita tuh unggul di set piece. Ya, bola mati kan kita unggul, bahkan kayak dua back kita kan si Kadek Arel sama Iqbal hampir masuk jadi top skor kan. 3 gol kan. Iqbal, satu kredit untuk Iqbal ya. Pemain darah Sumedang dan Papua ini cukup berkembang. Si Iqbal bakal jadi pemain bagus di suatu saat nanti. Jadi Bal tetap semangat dan tetap jaga apapun itu ya Bal. Karena bagus banget. Gue ngeliat kayak ini aja, kayak Rudiger kan, kayak tahu muncul di di kotak penalti terus heading gol kayak gitu. Kadek Arel pun juga gitu kan. Kadek Arel juga ya. Si Iqbal ini kapten U17 yang Piala Dunia kemarin kan? Iya, main gitu kan. Yang juara U16 juga, yang AFF U16. Nah, biasanya kalau udah timnas dari kecil itu ntar ada transisi ketika mau masuk senior nih. Hati-hati Bal di situ Bal. Semoga bisa mulus seperti Rizky Ridho. Jadi dari junior udah timnas, dia tetap ke senior. Itu dia AFF, kita akan melaju ke semifinal dan akan mainnya besok berarti. Hari Sabtu akan bermain hari Sabtu. Kita doakan semoga nanti ntar Sabtu semifinal di mana? Di Surabaya. Oh, malam ini coy, final. Ntar malam. Semifinal ya jam 7:30. Oh, malam ya. Di Surabaya. Di Surabaya terus. Berarti ntar malam Surabaya, kemudian nanti final Surabaya. Final Surabaya, event selanjutnya ada di Solo Piala Presiden dong berarti. Iya. Ini kan berbarengan nih. Ada Piala Presiden juga. Iya kan mainnya selang-seling. Iya. Kalau U19 main Piala Presiden libur. Oh iya benar gue sadar. Sengaja. Kemudian ada ini ya. Sekilas info. Bahwa kemarin kita sudah ada Olimpiade sudah dimulai. Oh iya benar. Dan ada pertandingan cukup yang hampir kita jadi tonton ya. Karena Indonesia mau hampir masuk. Iya benar, harusnya Indonesia. Mesti udah mau masuk tuh. Kalau jadi tuh Indonesia lagi main nih sekarang. Udah gara-gara banget tuh pasti. Gara-gara wasit final Euro tuh. Iya, gara-gara. Waduh, jangan gara-gara wasit. Ada Argentina ada apa? Kemarin jadi ceritanya. Iya rusuh kan. Kemarin karena sempat menyamakan kedudukan di 90+16. Jadi 2-2. Habis itu sempat kerusuhan kan. Ada pitch invader, habis lemparan botol gitu-gitu. Akhirnya berhentiin dulu 1-2 jam. Mulai lagi, udah kosong stadion. Mulai dengan ngecek VAR, ternyata golnya dianulir. Aduh, ternyata golnya dianulir udah. Yang kasihan sebenarnya nonton Maroko sih. Hanya gue udah nunggu-nunggu. Udah masuk, udah kerusuh, udah ini. Ternyata gak gol deh. Ngapain gue kerusuh gitu kan. Jadi Olimpiade itu biasanya jadi salah satu ajang untuk nanti pemain-pemain itu bakal jadi pemain bagus di Eropa tuh biasanya itu jebolan Olimpiade. Messi, Aguero kan dari Olimpiade ya mereka ya. Gitu-gitu. Tapi yang kasihan Henry tuh. Thierry Henry kan ngelatih Prancis kalau nggak salah untuk di Olimpiade. Dia tuh ngedor pintu untuk pinjam pemain, kan banyak pemain muda yang di klub-klub gede kan. Kayak Madrid itu nggak dikasih. Ini bukan agenda FIFA jangan-jangan? Nggak agenda FIFA. Masuk tapi kan ini U23. Dan tim-tim udah masuk persiapan maksudnya. Iya, karena kan pramusim lagi jalan dan lagi persiapan. Kayak ini anaknya Turam, kayak Prem Turam kan tadinya ada di tim. Tapi karena dia pindah ke Juve, nah Juve-nya enggak ngizinin. Jadi banyak tapi kalau Prancis kayaknya enggak masalah deh, tetap jago-jago aja ya. Oh, berarti di Prancis juga masih sama ya? Di luar negeri juga sama ya? Iya, masih ada klub masalah. Tarik-tarikan. Tapi enggak jadi isu besar. Ya itu karena biasa aja. Pemainnya banyak. Ya udah lu enggak boleh, ya udah gue cari pemain lain. Tapi Henry bilang katanya itu penolakan terakhir saya terakhir ditolak kayaknya waktu zaman SMA dia katanya. Ditolak lagi deh. Kemudian ada ini. Irak. Nah, Irak menang atas Ukraina 2-1 di Olimpiade dan Gini kalah dari New Zealand 1-2. Syukurin. Bos, pokoknya kita untuk Gini kita mending Indonesia yang main. Untuk Gini ya itu yang mengalahkan kita di partai terakhir, tiket terakhir kan. Jadi di playoff. Gua agak kesel kadang-kadang tuh sama wasit dan kalahnya pun penalti doang ya. Iya, kalau begitu lagi. Kemudian ada Sintayong yang mendapatkan golden visa. Oh iya. Bukan kartu kredit ya? Bukan. Ini golden visa, Bos. Ini bos. anak HI tolong dijelaskan golden visa itu apa? Golden visa itu baru. Oh iya, golden visa itu baru pertama kali ada. Maksudnya baru diluncurkan lah. Dan Sintayong ini menjadi WNA pertama yang mendapatkan golden visa dari Pak Jokowi. Nah, bedanya dengan visa biasa apa?
warnanya golden. Sangat menjelaskan sekali. Sangat menjelaskan sekali. Ya kalau kita baca-baca kemarin berarti ya kayak ada lebih khusus lah ya karena golden visa ini diluncurkan untuk warga negara asing yang berdampak positif untuk perekonomian Indonesia. Jadi yang menguntungkan untuk kita lah, menguntungkan untuk Indonesia. Jadi yang kalau secara kita warga negara asing mau apply bisa, tapi ada kayak persyaratannya lah, lu harus berapa, investasi berapa banyak, harus ini. Nah, keuntungannya itu kalau gua nggak salah dia jadi bisa tinggal 5-10 tahun di Indonesia, bisa beli aset juga di Indonesia, dan lebih dipermudah lah maksudnya. Urusan imigrasinya gitu ya. Dan STY diberikan karena ya kontribusi di sepak bola. Ya, jadi nggak usah kalau bikin visa dia nggak usah ribet-ribet lah STY. Gue kemarin nggak harus slot online dulu. Gue kemarin nonton podcastnya Sintayong yang di Korea. Terus dia bilang kayak dia tuh sempat heran dengan di Indonesia karena katanya kayak kalau di luar kan seyogyanya para supporter tuh menyebutkan nama pemain kan. Nah dia tuh heran kenapa di Indonesia tuh katanya nama dia yang disebut, bahkan kayak pemain-pemain bintang tuh nggak disebut namanya. Makanya dia kayak appreciate banget sama supporter Indonesia. Sintayong. Ya tapi di Indonesia tuh emang pelatih tuh di highlight banget gitu ya. Iya. Bahkan dia ngasih contoh kayak timnas Korsel waktu dilatih Gus Hiding pun kan itu kan kayak mentereng kan. Gus Hiding juga nggak disebut-sebut kok. Nggak Gus Hiding. Nggak, ya kan. Yang itu kan Anjung Hwan, Park Ji-sung gitu kan pada saat itu. Nah ini katanya nama Sintayong katanya yang disebut-sebut. Walaupun Gus Hiding juga dapat ini coy, fasilitas pada akhirnya tuh dia setiap kali ke Korea gratis kan? Iya, dia punya seumur hidup tuh Jik kalau mau balik-balik ke Korea Selatan tuh gratis coy. Apa tiket pesawat? Iya. Ya. Jadi memang ya gitulah, untuk Indonesia dan Korea Selatan punya hubungan cukup baik. Cukup baik lah ya. Cukup baik. Jadi selamat untuk Sintayong yang sudah mendapatkan golden visa. Si Jaja dapat enggak? Enggak sih kayaknya. Kurang kontribusi katanya. Ulang kita tanya ya. Pokoknya selamat untuk Konsin, semoga itu bisa menjadi ini lagi ya, semangat baru, makin semangat dalam menghadapi persiapan ini qualifier ketiga, World Cup qualifier September. ronde 3 September, dan kita juga siap-siap akan pasti mengadakan aktivasi dan tungguin aja. Tunggu saja di kota-kota kamu, kita bakal mampir ke kita sana. Mau umroh sekalian WD. Oh iya, karena itu banyak paketan. Banyak. Oh iya, itunya kemana aja ya WD-nya ya? Berarti Arab, Jepang, Cina, Bahrain. Arab, Cina, Bahrain. Wah, seger bener. Bisa sekalian umroh bener. Australia, Jepang. Semoga ada yang bisa masuk. Ya kalau ada yang mau sponsorin kita pergi. Umroh gue serius. Umroh gue. Emang diterima? Insya Allah. Dicoba dulu aja. Dicoba dulu aja. Ya udah kalau begitu, selamat menikmati akhir pekan, selamat menonton pertandingan, selamat berkumpul lagi bersama keluarga. Yes. Kalau begitu Ripan Perdita pamit. Saya Kalsawar pamit. Pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.